Hai guys, ketemu lagi dengan Kak Cindy di sini, spesialis ekonomi akuntansi. Kali ini kita akan membahas bab akuntansi perusahaan jasa. Ada beberapa subbab yang harus kalian kuasai, antara lain akuntansi sebagai sistem informasi, persamaan dasar akuntansi, mekanisme debit kredit, jurnal umum, menyusun kertas kerja, dan membuat laporan keuangan. Untuk lebih memahami, kita berikan beberapa soal dan akan kita bahas. Berikut contoh soal subbab akuntansi sebagai sistem informasi. Perusahaan yang sehat akan selalu menyusun laporan keuangan setiap akhir tahun. Manfaat laporan keuangan bagi manajemen perusahaan adalah, kita lihat pada pilihan A, B, C, D, E. A. Memperhitungkan prospek perusahaan sebelum memutuskan menanamkan modal. Ini untuk para calon investor. Mengetahui laba perusahaan sebagai masukan dalam menentukan pajak. Pajak diminta oleh pemerintah. Yang C, dijadikan alasan untuk tetap bekerja di perusahaan tersebut. Ini berarti untuk karyawan. Mengetahui perkembangan usaha untuk menentukan kebijakan yang akan diambil. Ini yang paling tepat. Manfaat laporan keuangan untuk manajemen. Sedangkan yang E, sebagai masukan atau menentukan apakah menambah atau mengurangi modal, itu digunakan oleh investor. Jadi, jawaban dari soal berikut ini adalah D. Berikut contoh soal jurnal penyesuaian dan kertas kerja perusahaan jasa. Dalam soal ini diketahui neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan neraca lajur atau kertas kerja. Pengisian kolom neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan neraca yang benar adalah untuk mengetahui posisi kolom yang benar, kita cek saldo normal dan penempatan posisi laba rugi atau neraca pada kertas kerja. Laba rugi isinya adalah pendapatan dan beban, sedangkan neraca isinya adalah harta, utang, modal. Kita cek. Kas. Kas, posisi di debit, neraca, betul. Piutang adalah harta, harusnya masuk ke neraca. Ini di laba rugi, berarti salah. Asuransi dibayar di muka, termasuk harta, masuk di neraca, betul. Peralatan adalah harta kita, masuk di neraca, saldo debit, betul. Akumulasi penyusutan peralatan adalah harta yang bersifat mengurangi, harusnya berada di kredit, ini di debit, berarti salah. Utang gaji merupakan utang yang harusnya masuk di neraca, tapi ini di laba rugi, maka salah. Berarti yang benar 1, 3, 4. Jawabannya adalah B. Berikut contoh soal pencatatan jurnal umum di perusahaan jasa. Di dalam soal diketahui jurnal umum dari tanggal 3, 9, dan 20 Mei. Posting ke dalam buku besar yang tepat adalah untuk dapat memposting dalam buku besar yang tepat, kita harus mengetahui saldo normal setiap akun. Kas, saldo normal di debit. Betul. Peralatan, saldo normal di debit. Ini di kredit, berarti jelas salah. Utang usaha, saldo normal di kredit. Betul. Pendapatan jasa, saldo normal di kredit. Ini di debit, jelas salah. Pendapatan jasa yang E,
Saldo normal dikredit, betul. Jadi kita mendapatkan opsi A, C, atau E. Mari kita cek satu persatu. Kas, tanggal 3 didebit 10 juta. Maka saldo normalnya 10 juta. Betul? Tanggal 9. Posisi kas ada di kredit. Maka diposting ke buku besar juga kredit. Saldo tadi 10 juta, dikredit 7 juta, hasilnya 3 juta. Betul? Tanggal 20. Kas dikredit 2.200.000. Dikredit 2.200.000. Betul? Saldonya 3 juta dikurangi 2.200.000, hasilnya 1.800.000. Salah. Harusnya 800.000. Yang C, kita lihat yang C, utang usaha. Di sini utang usaha hanya ada 1. Sedangkan di sini di pilihan C ada 2. Salah. Maka yang paling tepat adalah yang E. Berikut contoh soal laporan keuangan pada perusahaan jasa. Berikut data keuangan yang dimiliki oleh perusahaan jasa Travel Eden dan Paden. Dengan diketahui akun-akun berikut ini. Modal awal, modal akhir, beban gaji, beban sewa, dan beban perlengkapan. Di masing-masing perusahaan jasa Travel Eden dan perusahaan jasa Travel Paden. Dari data tersebut, pendapatan terkecil dan terbesar adalah perusahaan jasa travel. Untuk mendapatkan nilai pendapatan, kita masukkan ke rumus modal akhir sama dengan modal awal ditambah pendapatan dikurangi beban. Untuk perusahaan jasa Travel Eden, modal akhir diketahui 85 juta, modal awal 88.500. Ini yang mau kita cari, pendapatan lalu dikurangi bebannya. Total bebannya senilai 21.300. Maka pendapatan di perusahaan Eden adalah sebesar 17.800. Sedangkan di perusahaan jasa Travel Paden, kita masukkan modal akhir 104.000, modal awal 100.000, ditambah pendapatan yang mau kita cari dikurangi total beban yang ada 13.200. Maka besarnya pendapatan di perusahaan jasa Travel Paden sebesar 17.200. Jadi yang terbesar adalah di perusahaan Eden dan yang terkecil adalah di perusahaan Paden. Jawabannya yang tepat adalah yang D. Sekian video tutorial kali ini, kita jumpa lagi di video tutorial selanjutnya.